Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusefur Rahman, NIM 17211011 dari Fakultas Teknik Informatika Ars University. Di sini, saya akan menceritakan pengalaman magang saya di kantor Direktorat Bina Teknik, Jalan dan Jembatan PUPR dengan durasi 4 bulan yang dimulai pada tanggal 1 Maret hingga 1 Juli 2024. Di sana, saya ditugaskan di bagian IT. Adapun jobdesk yang saya lakukan selama magang di kantor tersebut, yang pertama yaitu men-setup ruang rapat. Ketika ada acara rapat, sebelumnya saya sudah dihimbau atau sudah dikasih tahu oleh para pegawai akan diadakannya rapat. Maka dari itu, saya dan bagian tim IT yang lainnya menyiapkan berbagai alat-alat seperti halnya infocus, kemudian perkabelan yang untuk menghubungkan antara infocus dengan laptop. Kemudian saya juga menyiapkan semua atau mengetes semua mikrofon apakah sudah benar jalan atau belum. Karena kan setiap rapat selalu menggunakan Zoom. Nah, ada juga saya men-setup sebuah monitor untuk menampilkan Zoom-nya. Dan juga saya mengecek apakah jaringan tersebut sudah stabil atau tidak atau belum. Nah, yang kedua, di sana jobdesk saya menginstal ulang Microsoft Office. Banyak para pegawai yang meminta untuk menginstal ulang Microsoft Office. Nah, ini ada foto saya sedang melakukan install ulang Microsoft Office. Nah, kemudian jobdesk saya yaitu mengkonekkan antara printer dengan WiFi dan juga mengkonekkan ke dalam laptop ataupun PC yang digunakan untuk bekerja atau yang digunakan para pegawai. Kemudian di sana juga saya ditugaskan untuk memperbaiki CPU tersebut. Nah, setelah saya cek di bagian hard disk, mungkin pada saat waktu itu hard disk. Nah, pada saat mencek hard disk tersebut sudah tidak layak untuk dipakai. Pada saat saya menggantinya menggunakan hard disk baru, alhamdulillah CPU tersebut berjalan dengan normal. Kemudian jobdesk selanjutnya di sini saya menginstal driver printer dan lain-lain. Dan ini ada foto saya sedang menginstal driver. Kemudian di sana juga saya diajarkan untuk mengkrimping kabelan. Dan kebanyakan di sana saya mengkrimping kabelan yang berjenis strike. Nah, ini adalah foto saya ketika proses pengerjaan website kendala PUPR. Nah, ini mungkin foto perpisahan saya atau foto terakhir saya bersama tim IT di PUPR. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil proyek yang saya buat selama magang di kantor tersebut sebagai bagian dari syarat penyelesaian laporan akhir magang. Selama saya magang di sana, saya menemukan adanya masalah. Yang pertama terkait pemahaman dan penggunaan aplikasi software yang digunakan di instansi tersebut. Banyaknya para pegawai yang masih kurang memahami berbagai prosedur penginstalan dan pengelolaan aplikasi software, sehingga para pegawai ketergantungan untuk meminta bantuan dengan kendala yang seharusnya bisa diselesaikan oleh para pegawainya sendiri. Yang kedua, terdapat permasalahan
pada tim IT support dalam merekap semua kendala yang dialami oleh para pegawai secara manual, dan hasil rekapan tersebut untuk laporan tiap bulannya kepada atasannya. Nah, dari permasalahan tersebut, saya membuat sebuah website yang berjudul Kendala PUPR, yang bertujuan yang pertama, website tersebut bisa digunakan menjadi sarana edukasi agar memahami alat ataupun aplikasi yang biasanya digunakan oleh para pegawainya tersendiri. Kemudian yang kedua, website ini memudahkan para pegawai melakukan pengaduan kepada tim IT support, dan masalah yang terjadi bisa diatasi oleh tim IT support secara monitoring ataupun bisa diatasi oleh pegawainya sendiri dengan melihat video di dalam menu panduan. Kemudian, yang ketiga, tim IT support bisa mendapatkan data kendala pegawai yang telah diselesaikan secara otomatis dengan mendownload dari menu admin di bagian aduan terselesaikan. Jadi, tanpa harus merekap secara manual hasil dari kendala laporan yang telah ia kerjakan untuk diberikan kepada atasannya. Berikut ini saya akan menampilkan sebuah proyek yang telah saya buat. Ini merupakan tampilan awal dari website Kendala PUPR, yaitu halaman login. Kemudian di sini juga terdapat halaman register, yang dimana untuk membuat akun sebelum memasuki ke halaman beranda. Nah, di sini untuk membuat akun kita harus mengisi semua kolom yang ada di sini ya, dan juga memilih gedung. Dikarenakan di Bina Teknik Jalan Jembatan terdapat banyak gedung, maka dari itu saya membuat pilihan gedung. Nah, dikarenakan saya sudah membuat akun, maka dari itu saya langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi ke dalam website tersebut. Nah, di sini terdapat halaman dashboard, yang dimana halaman dashboard tersebut terdapat berita-berita terkini mengenai PUPR. Dan di sini juga terdapat halaman live chat ya. Nah, kemudian kita ke menu profil. Nah, di sini kita bisa melihat informasi mengenai profil pengguna. Di sini terdapat ada yaitu nama, username, telepon, email, dan gedung. Kemudian kita juga bisa mengedit profil ya. Kemudian kita ke halaman pengaduan. Nah, halaman pengaduan tersebut digunakan untuk melaporkan aduan yang dialami oleh para pegawai. Seperti misalnya ya, saya di sini akan membuat sebuah laporan, yaitu Word terkendala. Nah, di sini juga kita mengupload foto buktinya. Misalkan saya upload foto ini saja ya. Nah, di sini terdapat data aduan yang telah saya laporkan tadi, yang itu isinya laporan Word terkendala, tanggal melapor, kemudian foto, dan status belum ditanggapi, dan tanggal selesai juga belum terselesaikan, dikarenakan oleh admin atau oleh tim IT support belum ditanggapi. Kemudian ke halaman panduan. Nah, halaman panduan tersebut ini bermanfaat juga atau bertujuan untuk mengedukasi kepada para pegawai. Nah, di sini juga terdapat video cara penginstalan atau mendownload Office lalu menginstal. Kemudian ada cara mendownload dan install AnyDesk. Nah, untuk AnyDesk tersebut ini sangatlah
sangatlah dibutuhkan untuk para tim IT support untuk memonitoring atau menyelesaikan kendala yang dialami oleh para pegawai dengan secara langsung tanpa harus bertemu langsung dengan para pegawai. Nah, di sini terdapat halaman about kendala PUPR. Kemudian kita logout. Nah, di sini juga terdapat halaman admin ya. Admin juga diharuskan untuk login terlebih dahulu. Nah, ini merupakan halaman dashboard admin yang di mana terdapat gambar persentase aduan selesai dan belum selesai. Jadi yang berwarna hijau itu merupakan aduan yang telah diselesaikan, kemudian yang oranye merupakan aduan yang belum ditanggapi atau belum selesai. Kemudian ada gambar jumlah aduan berdasarkan gedung, kemudian ada tren aduan mingguan, dan kemudian ada persentase penyelesaian aduan. Kemudian ada juga halaman menu aduan, di mana di sini terdapat menu aduan terselesaikan dan juga terdapat aduan yang belum terselesaikan. Nah, di dalam aduan belum terselesaikan tersebut terdapat data-data laporan yang diajukan atau yang diadukan oleh para pegawai. Semisalkan yang tadi yang ini ya, Word terkendala, seharusnya belum ditanggapi. Nah, apabila sudah ditanggapi, maka admin IT support harus mengklik tandai selesai, kemudian OK. Lalu data aduan yang tadi akan muncul di aduan terselesaikan, di menu aduan terselesaikan. Nah, di sini ada unduh data aduan terselesaikan. Nah, ini yang dibutuhkan para IT support untuk hasil rekapan kendala yang sudah diselesaikannya. Jadi di sini tinggal kita klik dan otomatis akan terunduh atau akan terdownload. Nah, aduan terselesaikan telah terdownload. Dan di sini juga kita bisa menghapus aduan ya. Atau yang ini saja kita menghapus aduannya. Nah, otomatis aduan juga bisa terhapus di halaman user dan di halaman admin. Kemudian kita ke halaman user. Kita lihat aduan yang tadi kita selesaikan di bagian admin dan juga yang data dihapus. Mungkin tadi udah ada data yang dihapus ya. Soalnya kayaknya tadinya 2. Nah, ini tadi yang Word terkendala kan sudah ditandai setelah selesai atau sudah diatasi, maka statusnya akan selesai dan tanggal selesai pun tertera. Nah, di sini juga saya akan memperlihatkan bagian dari database-nya ya, yang dimulai dari ada di dalam aduan ya. Dimulai dari aduan. Nah, di aduan tersebut terdapat ada aduan yang dari username-nya Ajis ya. Terkendala. Nah, ini kan udah selesai yang tadi ya. Kemudian di sini ada table message atau table yang untuk live chat. Kemudian ada tabel user ya, untuk menyimpan akun-akun user yang tadi register. Pokoknya semua akun atau yang telah dibuat akan tersimpan di sini di halaman user. Mungkin itu saja yang saya
paparkan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembimbing saya di PUPR, yaitu Bapak Faisal Akbar, kemudian Bapak Luki, kemudian ada Bapak Tito. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya di kampus, yaitu Bapak Salman Taufik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.